Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi embun surgawi. Mari kita akan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara-saudariku senantiasa diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan dengan tema berjalan menurut kehendak Tuhan. Berjalan menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia akan mendekati engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendengar suara Tuhan, maka langkah pertama adalah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena melalui Kristuslah pengorbanannya diberikan kepada kita. Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, ia telah menghapus hutang dosa kita dengan darah yang mahal, supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Dalam menuruti kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan melalui doa. Doa dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Kita umatnya harus peka dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu membaca, merenungkannya setiap hari. Kalau kita dalam setiap hari kita sering mendengar suara Tuhan, maka apa yang ada di dalam pikiran kita, hati kita semakin dikuatkan. Kita mengalami hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita berubah. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ada perubahan di dalam hidup kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Cara Tuhan memimpin kita seperti Tuhan juga memimpin Abraham. Dia tidak menunjukkan kemana kita harus pergi dan apa yang dia rencanakan. Kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan, kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit selama 40 hari, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dia naik ke surga. 10 hari kemudian kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas kita. Untuk apa Roh Kudus turun? Dia akan memimpin kita. Dia akan menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah janji Tuhan akan digenapi saat Roh Kudus turun ke dunia, turun di atas kehidupan kita. Kita dihiburkan, kita dikuatkan, kita ditolong. Marilah kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu kita memberitakan cinta kasih Tuhan, supaya banyak orang mendengar berita Injil, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita
sehingga kita mampu, kita berani, dan kita siap dipakai Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita pada saat ini menjadi berkat bagi kita untuk kita terus berjalan menurut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.